Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Emma Masak. Kali ini saya akan share resep dadar gulung yang super lembut dan juga enak banget. Untuk cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu channel saya Emma Masak. Terima kasih. Yang pertama saya akan bikin dulu isiannya. Ini saya pakai air 150 ml, gula merah 70 gram, garam setengah sendok teh, dan 1 lembar daun pandan yang sudah saya simpulkan. Nah, ini mau saya masak dulu gula merahnya sampai gula merahnya larut. Kalau sudah larut, lalu saya masukkan kelapa yang sudah saya parut. Ini saya pakai kelapanya yang enggak terlalu tua ya, dan kulitnya juga sudah saya buang biar nanti hasilnya lebih bersih. Ini mau saya masak sampai airnya surut dan kelapanya nanti agak sedikit kering ya. Nah, untuk tipsnya dalam memilih gula merah, pilih gula merah yang warnanya enggak gelap ya. Ini saya beli yang agak gelap, jadi agak sedikit pahit. Jadi teman-teman nanti kalau pakai gula merah, pilih gula merah yang warnanya agak sedikit kekuningan, jadi nanti hasilnya dia nggak akan pahit. Nah, kalau sudah kering seperti ini tinggal diangkat aja lalu ditunggu sampai dia dingin. Selanjutnya sekarang saya akan bikin kulitnya. Di sini saya pakai tepung terigu segitiga sebanyak 125 gram. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan penuh gula pasir dan setengah sendok teh garam. Lalu untuk bahan cairnya di sini saya pakai 2 santan instan yang saya larutkan dengan air dan jumlahnya jadi 300 ml ya. Lalu saya tambahkan 1 butir telur. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar tercampur, nggak ada tepung terigu yang bergerindil. Kalau mau lebih lembut adonannya, teman-teman bisa disaring adonannya ya, jadi nanti hasilnya dia akan lebih lembut. Kalau sudah tercampur, sekarang saya akan blender 15 lembar daun pandan. Kalau teman-teman mau pakai pasta pandan, nggak pakai daun pandan seperti saya, boleh ya. Airnya tinggal ditambahkan 100 ml, jadi 400 ml air ya. Dan pasta pandannya pakai 1 sendok teh. Ini dikarenakan di belakang rumah ada daun pandan yang sudah lebat sekali, jadi saya pakai daun pandan yang asli aja. Sebelum di blender, ini daun pandannya saya potong-potong dulu biar nanti lebih mudah blendernya. Kalau sudah, ini tinggal dimasukkan aja lalu ditambahkan air 100 ml. Ini tinggal di blender aja sampai benar-benar halus. Kalau sudah halus, sekarang saya akan peras daun pandan yang sudah di blender. Jadi yang diambil hanya airnya aja ya. Kalau sudah, ini tinggal dimasukkan aja ke dalam adonan kulit sambil disaring lagi ya, biar lebih halus. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai adonannya benar-benar licin ya. Nah, hasilnya seperti ini setelah saya aduk lama. Ini ngaduknya nggak saya record ya, nanti malah durasinya kepanjangan. Sekarang saya akan mulai bikin kulitnya. Sebelumnya ini saya olesi dulu dengan butter atau bisa pakai minyak juga nggak apa-apa. Lalu ini tinggal diambil aja 2 sendok sayur. Ini sendok sayur punya saya dia nggak terlalu tinggi ya, jadi isinya cuma sedikit, jadi saya pakai 2 sendok sayur. Ini tinggal dipanggang aja sampai dia warnanya berubah jadi hijau semua ya, kan ini masih ada yang belum mateng. Kalau dia udah mulai bergelembung bawahnya, ini tandanya dia udah mateng, lalu tinggal diangkat aja. Lakukan terus sampai adonannya habis, dan jangan lupa setiap kali mau masukkan adonan, teflonnya dioles dulu dengan butter ataupun minyak. Dan ini saya pakai teflonnya ukuran 18 cm. Pakai api kecil aja ya biar kulitnya enggak angus.
Nah, udah selesai kulitnya dibuat. Sekarang saya akan mulai isi. Nah, untuk ngisinya ini yang kulit yang bertekstur ya. Ini saya simpan di bagian bawah, dan yang ini mulusnya ini saya simpan di bagian dalam. Jadi nanti luarnya lebih bermotif ya. Lalu tinggal diambil aja adonan kelapa gula merahnya. Kalau daerah saya ini namanya enten ya. Kalau daerah teman-teman apa ya namanya? Lalu tinggal dilipat aja. Ini caranya bisa dilihat di video. Pastikan dia lurus ya, jadi nanti hasilnya rapi. Lakukan terus sampai adonannya habis. Ini dia hasilnya setelah saya gulung semua. Nah, ini jadinya sekitar 10 biji ukuran besar ya. Dikarenakan sebagian tadi udah dimakan sama anak dan suami, jadi hasilnya tinggal 7 biji. Untuk tekstur kulitnya ini lembut, nggak keras dan nggak gampang sobek. Untuk isiannya juga manisnya pas, ada gurihnya sedikit, dan ini wangi banget. Beda kalau pakai pasta pandan ya. Kalau pakai daun pandan dia lebih wangi, pandannya lebih terasa. Gimana, mudah kan bikinnya? Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like video ini, di subscribe juga channel saya memasak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan biar bisa ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.